Aneh enggak sih? Jika terjadi situasi yang lucu di depanmu, kamu secara spontan akan bereaksi dengan cara memperlihatkan gigimu, mengubah alur pernapasanmu, kemudian menjadi lelah setelahnya, dan bahkan mungkin sampai mengeluarkan air mata. Mengapa semua manusia melakukan hal aneh yang biasa kita sebut sebagai tertawa? Saat kamu tertawa, otot perutmu akan berkontraksi dengan sangat cepat. Sehingga ini bisa mengubah pola pernapasanmu, karena terjadi peningkatan tekanan udara di rongga dadamu. Sesaat, suaramu mungkin akan terdengar seperti dengusan. Karena saat tertawa, kamu lebih banyak melakukan gerakan pada otot perutmu, daripada yang biasa kamu lakukan saat sedang normal berbicara. Tertawa juga menghambat refleks dan kontrol pada ototmu, yang menyebabkan sensasi seperti kaki yang tiba-tiba lemas. Lantas, dari manakah fenomena perilaku tertawa tersebut berasal? Karena tidak ada catatan arkeologi yang menjelaskan tentang perilaku tertawa ini. Tidak mungkin untuk mengatakan dengan tepat bagaimana dan mengapa perilaku tertawa ini berevolusi hingga ke manusia yang hidup di hari ini. Para ilmuwan punya beberapa teori terkait fenomena ini. Faktanya, ternyata manusia bukanlah satu-satunya makhluk hidup saat ini yang melakukan perilaku tertawa. Dengan menggunakan perekam ultrasonik, para peneliti di akhir tahun 90-an berhasil memastikan bahwa suara tikus yang sering kita dengar pada dasarnya adalah suara tikus yang sedang cekikikan, seperti sedang digelitik. Dengan merekam dan menganalisis semua suara yang dihasilkan, para ilmuwan telah mengumpulkan banyak bukti. Setidaknya ada 65 spesies, dan kebanyakan dari spesies ini adalah mamalia dan beberapa burung yang bersuara saling bersahutan saat sedang bermain bersama. Tidak mengherankan, beberapa dari mereka ini adalah primata atau kerabat terdekat manusia. Para peneliti semakin yakin bahwa ini adalah nenek moyang semua kera besar yang telah melakukan perilaku tertawa. Saat permainan mulai menjurus ke arah kasar, kera lain akan mengeluarkan suara seperti tertawa, sehingga kera kasar tadi akan berpikir bahwa ini sinyal yang jelas akan keramah tamahan dan agar dia tidak bertindak lebih agresif. Namun tentunya, manusia tidak hanya tertawa ketika mereka sedang bermain, tapi juga saat mereka merasa geli, terkejut, gugup, dan bahkan saat bingung. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa perilaku tertawa ini mempunyai fungsi yang lebih luas, bahkan setelah manusia berevolusi perilakunya. Ini terjadi saat manusia telah berkembang dengan kelompok sosial yang lebih besar, dan mulai memiliki kemampuan bahasa yang lebih kompleks. Mereka berhipotesis bahwa perilaku tertawa ini lambat laun menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan, tidak hanya saat bermain, tetapi juga dalam ucapan, untuk menyampaikan makna yang lebih halus dan berbagai konteks dalam menunjukkan emosinya. Dan itulah alasannya, mengapa perilaku tertawa itu bisa menular. Ini seperti ajakan untuk berbagi keadaan emosional seseorang kepada seseorang yang lain. Saat kamu menyaksikan adegan lucu di dalam sebuah film, di dalam bioskop bersama puluhan penonton lain, maka kamu dan penonton lain spontan akan tertawa. Bahkan lebih lama dan lebih sering dari normalnya. Namun hal yang berbeda terjadi saat kamu menonton film lucu tersebut seorang diri. Mendengar teori dan fakta tentang perilaku tertawa ini saja, sudah dapat mengaktifkan sensor-sensor penting di dalam otakmu, hingga memicu kamu untuk tersenyum atau tertawa sendiri. Suara tertawa manusia juga umumnya lebih keras daripada suara vokalisasi kebanyakan hewan saat bermain. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa ini karena fungsi tawa kita bukan hanya sebagai sinyal antar individu, namun juga disiarkan ke semua orang di sekitarnya. Studi menemukan bahwa bayi yang berusia 5 bulan dapat membedakan antara keluarga dekat atau orang yang sekedar kenal hanya dari pertemuan singkat saat mereka tertawa. Demikian pula, kita pun dapat mengetahui apakah tertawa itu tulus atau tidak hanya berdasarkan suara yang dihasilkan. Tawa yang tidak tulus atau dipaksakan dihasilkan di jaringan yang sepenuhnya berbeda di otak dan hanya mengandalkan jalur seperti bicara, sehingga akan terdengar datar tanpa emosi. Sementara, tertawa yang spontan dan tulus itu muncul dari jaringan lama yang juga digunakan hewan untuk bervokalisasi. Tertawa bukan hanya penting secara sosial, itu juga dianggap baik bagi kesehatan mental kita. Saat kamu tertawa, otak kamu akan melepaskan neurotransmitter yang memberikan kita sensasi rasa senang. Ini mirip seperti endorfin, sehingga akan menurunkan kadar hormon stresmu seperti kortisol. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa orang yang tertawa lebih banyak dapat mengatasi stres dengan lebih efektif dan memiliki kesehatan jantung yang lebih baik.
Jika kamu merasa pengetahuanmu bertambah hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share pada video ini, agar lebih banyak orang lagi yang bisa mengambil manfaat yang sama. Tertawa adalah perilaku manusia yang universal. Bayi dapat tertawa sebelum berbicara. Tertawa dianggap sebagai sesuatu yang membuat hidup kita bisa lebih ditoleransi. Kamu tidak akan bersalah saat kamu tertawa, kecuali tulang rusukmu patah saat kamu tertawa. Jadi, jangan berhenti tertawa. Tertawalah, sebelum tertawa itu dilarang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan video menarik dari kami lainnya. Kamu juga bisa mengeksplor video-video menarik dari kami lainnya, dengan mengklik tautan yang ada di deskripsi akhir video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.